Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ran Juliani dari Fakultas Hukum semester 3. Di sini saya akan mereview jurnal kedua yaitu tentang pola pemberatan pidana dalam hukuman pidana khusus yang disusun oleh Khairul Huda dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kenyataannya bahwa dalam hukuman pidana khusus masih kerap digunakan sanksi pidana yang berat, seperti pidana penjara seumur hidup dan pidana mati, menyebabkan sorotan yang mempersoalkan landasan filosofis yang dianut pembangunan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Tidak dapat dihindarkan pikiran postmodern tentang pidana sepertinya tidak terlalu membekas, yang menempatkan Indonesia kembali dikelompokkan kepada classic school. Setidaknya, neoclassic school bertolak belakang dengan kecenderungan negara-negara yang mengadakan moratorium penggunaan capital punishment sebelum dapat mengadakan diinstruksi. Indonesia justru mengkapitalisasi penggunaan ultimate sanction tersebut. Perhatian mengenai hal ini menjadi sehubung dengan pola pemberatan pidana, yaitu apabila dibandingkan dengan tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHP dengan undang-undang pidana khusus yang memberatkan pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur khusus, sehingga ekspektasi dan sistem pemidanaan seolah mendapat pembaharuan. Tanpa adanya pola yang memadai akan menimbulkan persoalan disparitasi pidana yang dapat mengusik rasa keadilan. Belum lagi konsekuensinya, pemberatan pidana tanpa suatu pemberatan pola tertentu dapat berakibat pada beralihnya suatu tindak pidana dari non-arrestable crime menjadi arrestable crime. Pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Suatu gejala yang bersifat yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengan dapat diketahui kehendak pembentukan undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman yang telah digunakan pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam hukuman pidana khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP. Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan oleh pemberatan ancaman pidana dalam KUHP. Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum memberatkan pidana yang diatur dalam aturan umum buku 1 KUHP. Dalam hal ini KUHP menggunakan pola yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena konkursus idealis ataupun konkursus sosialis maupun forgetting handling. Sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda saat sama lain. Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang tindak pidana atau kejahatan dan pelanggaran dalam rumusan delik yang terdapat dalam buku 2 dan buku 3 KUHP, pola pemberatan khusus ini juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu pemberatan sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan atau residip delik. Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dan pembunuhan berencana. Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan penambahan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini, pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus yang dapat berupa kelakuan atau akibat dari statbar suatu tindak pidana. Pola pemberatan ancaman pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus Pemberatan Umum. Umumnya dalam Undang-Undang Pidana Khusus, delik percobaan, pembantu, dan permufakatan jahat atau suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya apabila dibandingkan dengan umumnya delik berupa yang diancamkan dalam KUHP. Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancam pidana lebih rendah, yaitu dikurangi sepertiga, kecuali
perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP. Tindak pidana makar, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna, yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme, hal ini diperberat dengan mengancam pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat. Pemberatan kualitas pidana. Pada dasarnya, pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus dapat dibedakan ke dalam dua bagian. Pertama, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip yang terdapat dalam KUHP. Kedua, pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus karena kekhususan deliknya dalam tindakan pidana berkenaan dengan pola pemberatan pidana dan Undang-Undang Pidana Khusus menunjukkan kecenderungan bahwa pembentukan undang-undang sama sekali tidak menggunakan pola dalam menentukan ancaman pidana khusus. Dalam banyak segi bahkan sama sekali tidak digunakan pola dalam penalisasi. Perumusan undang-undang tentang tindak pidana dengan cara yang demikian bukan hanya berbahaya tetapi tidak menjamin terselenggaranya sistem hukum pidana yang adil dengan dalih kemerdekaan kekuasaan pembentukan undang-undang yang diberikan prinsip negara hukum. Persoalan berpola atau tidak berpola pemberatan pengancaman pidana boleh jadi menjadi tidak penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.